Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man amila solihan min sakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tiada hentinya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat berupa umur, kesehatan, kesempatan. Tapi ada satu nikmat yang lebih mahal daripada mutiara, ada satu nikmat yang lebih mahal daripada intan, lebih mahal daripada emas. Nikmat itu adalah nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pesan yang pertama yang ingin saya sampaikan, lori di maneng, apapun masalah hidup yang kita alami, seberat apapun cobaan hidup yang kita rasakan, jangan pernah murtad keluar dari ajaran Islam. Ada nenek daripada siswa saya, dia orang Surabaya Pak, orang Cina, masuk Islam, umurnya 80 tahun baru masuk Islam. Suatu saat cucunya datang kepada saya menangis. Kenapa ki menangis nak? Nenekku Ustaz, nenekku. Kenapa nenek ta? Nenekku masuk Islam. Jangan makin menangis. Justru kita bangga, kita bahagia kalau nenek ta masuk Islam. Tidak begitu ceritanya Ustaz. Terus nenekku umur 80 tahun baru masuk Islam. Ketika dia sudah bersyahadat, mengakui Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, diberikan ujian oleh Allah. Yelengi pacoba pole ripung Allah Ta'ala. Apa cobaannya? Malasay lepot tomatoa. Onroladde na yarolasan na Pak. Maka dia pona mabura letu Malaysia, berobat sampai ke Singapura. Di Indonesia apa macenne kenro kan ng kalinga macam mabura lo si kasih mabura. Tapi apa yang terjadi? Biaya sudah dikeluarkan, tenaga sudah dikorbankan, segala usaha telah diupayakan, tapi ternyata penyakit tidak sembuh. Ia na pakarre apona nasa bawatun na madang yaro nenek na melo ni mate peturan nui putus asay
na podangi anak na olika ngape pendetaku, panggilkan saya pendetaku atau Kristen dulu. Akhirnya dalam keadaan sakaratul maut dibaptis, keluar dari Islam, meninggal dunia. Maka saya pesankan kepada kita, apapun yang terjadi dalam hidup ini, tidak ada orang di dunia ini Pak lepas dari cobaan napung Allah Ta'ala. Lait tapana tawe, lait pacoba yelengi. Maka apapun cobaan hidup kita, apapun masalah hidup kita, seberat apapun masalah yang kita hadapi, jangan pernah murtad dari ajaran agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tolong ibu bapak, ya kulisu ki bola tamatu, ko si bawa ki anak ta, si bawa ki apota, pesan ini disampaikan kepada mereka. Karena anak-anak kita sekarang Pak, yang masih kecil-kecil sekarang, 20 tahun yang akan datang, tantangan yang mereka hadapi bukan tantangan yang ringan, tapi tantangannya semakin sulit. Maka sampaikan kepada mereka, wahai anakku, wahai cucuku, nanti kalau kami orang tuamu sudah meninggal dunia, kau menghadapi masalah, kau menghadapi persoalan, kau mendapatkan masalah yang berat dalam hidup, jangan pernah keluar dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka bertanya, kenapa kita tidak boleh keluar dari Islam? Jawabannya cuma satu, karena seluruh umat Nabi Muhammad sudah dijamin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pesan yang paling penting. Makanya tadi saya katakan, nikmat yang paling mahal, lebih mahal daripada intan dan berlian, adalah nikmat iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan materi kita tadi malam tentang masalah riya dan yang dapat menghancurkan pahala kebaikan kita. Ada orang Pak pure meli motor baru, watuna nasalai tokoe, ketika dia keluar dari tempat beli motor, letu bolana mapipi materu, dia nang kenapa aja mapipi, maka dia tahu borro lada mana kata lima pipi mapamula tokoe letu bolana mapipi materu. Saya katakan Pak, itu tania borro ya roh. Karena sombong kata Nabi itu ada dua, orang yang menolak kebenaran dan orang yang tidak mau mengakui kesalahan. Jadi kong kata Pak angka HP baruna, napai tangi HP baruna itu tania borro. Kalau ada orang punya motor baru kemudian dia nampakkan tania borro, tapi itulah yang disebut dengan riya, meloy aceng sinina atau malebiking kahadir. Kalau di dalam Al-Quran ternyata pahala kebaikan pada pas sedekah yang pernah kita lakukan. Sedekah itu kan bisa berupa uang, sedekah itu Pak bisa berupa tenaga, sedekah itu bisa berupa pikiran, bahkan senyum kepada orang lain itu adalah termasuk sedekah. Misalnya angka celengangin lalo kolota ila salasang celengange ipat tamai dui, itu namanya sedekah. Ya kopura kimas sempajam matu iuno kipase, iuno kipasanginge, atau ke angka karopo ilala masigie ni pacingi masigie, itu namanya sedekah tenaga. Lalu kikolalangin angka paku, angka batu, ipak biringi, itu namanya sedekah tenaga. Ada bali bola, angka tahu, angka masalahna, datang sama kita mengadu, lalu kita beri pendapat, itu juga sedekah. Tapi kalau semua itu Pak tidak bisa kita lakukan, sedekahlah dengan senyum. Micawale Tony, pura urasakan Pak esengi cawa Pak.
Saya kan orang Kecamatan Batu Lappa, coba saya beristri di Rubae. Ya kumelo kilalo ke bendungannya Pak, ada tuh di situ yang besi, yang hanya satu motor yang lewat, tidak bisa dua motor, yang pas tikungan itu. Menurut aturan lalu lintas harusnya saya masuk. Tiba-tiba datang orang dari arah Batu Lappa menyerobot masuk. Baik, macam mitai. Tapi ya tahu Pak, ketika saya marah dia tiba-tiba senyum. Pelanya caiku pada taruh. Tak coba-coba gare Pak. Ya kuman noko lagi bene tapi cawliki oloda. Tambah lagi so bacai. Seninna to malet bikin ka hadir. Apang kami tahu Pak? Ya ko sidup paki micawa ki kolena dene melo micawa. Ang kami tahu Pak. Kita senyum kepada dia, dia tidak senyum. Mungkin ada penyebab dia tidak lihat, atau kamu ada memang orang Pak yang angkuh, dia tidak peduli dengan senyuman orang. Padahal kata Nabi, senyummu kepada orang lain itu termasuk sedekah. Tapi apa kata Nabi? Itu salah satu contoh sedekah. Maka dia pun Allah Ta'ala, la yubtilu sadaqatikum bil manni wal aza. Janganlah kita membatalkan pahala sedekah kita dengan menyebut dan menyakiti orang. Apa engkau tahu Pak? Biasa kamu kali atau cerita Pak di contoh waliki contoh bendengi tania ustaz bangun ngero dena jadi bendengi tania bangun ngero lalangi ustaz ai dena jadi bendengi iya tania patoto semanggulang degaga semanggulan. Padahal dalam hadis dikatakan Pak, alamatus sakawati arba'ah, tanda-tanda orang celaka itu ada 4. Salah satu diantaranya orang yang selalu menyebut kebaikannya, padahal kebaikan itu tidak boleh disebut. Dia nawadingi pau, dia nawadingi andalkan. Kenapa? Aku bilat amruddat, kebaikan yang kita lakukan belum tentu natarima pun Allah Ta'ala. Belum tentu natarima pun Allah Ta'ala Pak. Makanya dia nawadingi andalkan papi decenge. Tidak boleh kita andalkan kebaikan kita. Untung baik kalau dalam ayat mengatakan man amila solihan nigi papole amala deceng min sakarin au unsa, apakah dia laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun. Jadi syarat melakukan kebaikan untuk diterima oleh Allah harus wa huwa mu'minun, harus beriman karena dasarnya Allah. Tapi kalau ada orang beramal tania karena pun Allah Ta'ala, maka otomatis dengan sendirinya pahala kebaikannya tertolak oleh Allah. Makanya dalam hadis itu dikatakan apa yang kita niatkan itulah yang sampai. Ya kuman niaki karena pun Allah Ta'ala letuk, tapi kuman niaki karena tania pun Allah Ta'ala letuk toh, tapi tania pun Allah Ta'ala letuk, tidak sampai kepada Allah. Ini sini tomalebiki yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan begini ceritanya Pak. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, baik berupa sedekah, angka atau mitai, degaga atau mitai, pasti nacata malaikat na pun Allah Ta'ala, pasti naita pun Allah Ta'ala, pasti akan dibalas oleh Allah nanti di akhirat. Sekecil apapun, walaupun sebesar debu, walaupun Pak lebih kecil dari sebutir debu, kebaikan yang kita lakukan pasti malaikat catat, karena itu perintah Allah. Pasti Allah lihat dan pasti akan dibalas. Kalau tidak di dunia, nanti di akhirat. Sekarang saya balik, sekecil apapun dosa yang kita lakukan, walaupun lebih kecil dari sebutir debu, pasti dicatat oleh malaikat, pasti dilihat oleh Allah, dan pasti akan mendapat balasan nanti di hari kemudian. Famay ya'mal misqala zarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala sarratin syarran yarah. In ahsantum ahsantum li anfusikum, nigi papole amala deceng, maka balasannya kembali kepada dirinya.
Karena ada orang begini Pak, angka tahu, angka patom mitai nanti dilihat oleh orang baru dia mau beramal. Ya kau dengan mitai Pak, ai bakuras semangat. Dan ini pernah terjadi Pak. Saya pernah sholat di satu daerah, di satu tempat selama acara Matarwih, tapi bukan tahun ini. Ya ro panitia kasih nalupai tepu asalnya ya ro Thomas sumbang. Dia lupa menyebut nama salah satu penyumbang. Baik pura mas sempaja tarawih teh Pak. Totongnya ro tahu na jelo-jelo panitia. Rogi ka mas sumbang, rogi ka mas sumbang. Karena mai rogi Pak. Pada umpu ya sakku. Kenapa kau tidak sebut namaku? Berarti yang kami mato tahu Pak, melo mi tepu. Padahal tadi saya katakan kalau kita berbuat kebaikan termasuk sedekah pasti dicatat, pasti dibalas dan pasti dilihat oleh Allah. Dosa juga begitu, pasti dicatat, pasti dilihat oleh Allah dan pasti dibalas. Kalau tidak di dunia, nanti di akhirat. Maka itu Pak, kalau masalah kebaikan termasuk sedekah, kalau kita ingat itu, ingat makada, pasti dicatat, pasti dilihat, pasti dibalas, akan timbul motivasi dalam diri kita untuk beramal. Angka tomitaki dengan tomitaki pasti kita beramal, karena memang kita beramal bukan karena orang, tapi kita beramal karena Allah. Makanya tadi malam saya bilang Pak, siapa yang beramal karena ingin dinilai oleh manusia, maka bersiaplah kecewa, dan kecewa itu menyakitkan. Tapi siapa yang beramal karena ingin mendapat balasan dari Allah, maka sesungguhnya Allah tidak pernah mengecewakan hamba-hambanya. Ini sini untuk melebihkan. Yang kedua Pak, kalau kita ingat kata-kata itu tadi, dia menjadi rem. Misalnya melo ki pugo dosa sendiri ki, aleleta melo makko dosa rencana, tapa mate lalangatita makada, tata na cata malekae, tata ini tapungan Allah Ta'ala, kemudian pasti dibalas kalau tidak di dunia dan akhirat. Maka dia menjadi kontrol, dia menjadi rem dalam perbuatan dosa itu. Ini sini untuk melebihkan. Jadi yang dapat membatalkan kita punya pahala diantaranya adalah menyebut-nyebut dan menyakiti orang. Makanya itarobahan di dalam hati kita Pak, tetap jenis sepung Allah Ta'ala ya roh. Tetap Allah tahu. Namun dia cerita tetap jenis sepung Allah Ta'ala. Berarti kau enggak tahu Pak, pure pupugau deceng, misalnya pure membangunnya, pure makibua ye, natuli na polengi, berarti ada apa dengan ucapan itu? Ada apa di balik itu? Ini sini untuk balik pikir. Kemudian yang kedua, ada satu hadis yang agak panjang. Nabi Muhammad pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadaruna manil muflis? Atadaruna mal muflis?" Apakah kamu tahu dari hamba-hambaku yang bangkrut? Bangkrut. Maka dari sahabat qalu al-muflisa fila malla dirhama lahu wala mata. Sesungguhnya orang yang bangkrut itu ya Rasul, dari hambamu adalah mereka yang tidak punya harta, tidak punya uang, atau dia punya harta tapi hartanya habis. Apakah dia bayar utang ataukah bangkrut? Kata Nabi, bukan itu yang saya maksud. Bukan itu, artinya bangkrut itu cocok muto, tapi bukan itu yang saya maksud. Lalu mereka bertanya, mana paling orang bangkrut ya Rasul? Lalu Nabi mengatakan, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang bangkrut, yang amalnya habis, yang pahalanya habis di hari kemudian dari umatku, kata Nabi, mereka yang datang nanti di akhirat. Jadi tungka-tungka tahu Pak, misalnya yol ditasi-dicidi tahu anggaplah itu puasaku, maka dia pun Allah Ta'ala rapsengki Abdul Muiz mendra naka nalen na pun Allah Ta'ala matu catataku Pak, catatan amal tuorilino ibawan ni amalae angka tahu matu Pak, pede sekali di akhirat, oh nabawan ni amalana, maka dia mega sempajakku
mega puasaku, mega sakaku, mega pahala decekku, pole ka Makkah, pole na Madinah, pole ka pupo ang madecing. Ternyata amal kebaikan yang pernah dilakukan, sedekah-sedekah yang pernah dilakukan habis nanti di akhirat. Capu biasa mudina pun Allah Ta'ala agaw dipacapu Pak. Yang pertama, satama haza, satama agiasa satama, pernah mencaci maki orang lain. Angka tahu pura nak kadai, baik dia kata-katai orang secara online ataukah dia caci maki orang secara offline. Ini kemarin Pak, tabe tadempengi Kak. Kemarin waktu ada pemilihan bupati, kadang saya lihat di Facebook Pak, pendukungnya ini, pendukungnya ini, pendukungnya ini, orang Pindrang ini Pak, mereka saling berkata-kata lewat Facebook. Saya katakan, masana nih nak kena. Nak kadang-kadang tahu sembarang nak podangi tahu ini sata mahasa. Ia matur Sri Mundri Pak, ya kongka to pura tak kadang-kadang dega salana, angke mangolori pungal Allah Ta'ala. Maka ada jolo-jolo puang, jokkan dikasih rotawi Pak melo di tama suruga, tapa makanya rotawi, jolo-jolo puang, maprotes ka puang, ya kota patame suruga itu tahu tonga mega sempajana, tonga betul banyak puasanya, tulu banyak zakatnya, banyak sedekahnya, banyak amalnya yang lain, tapi pura kada dapat diri puang, nak kada-kada ika, dikasih laku sembarang na podanga, maka di pungal Allah Ta'ala, tonga gaji itu, nak utane rotawi pura manuki, kada pungal, maka di rotawi, betul puang, pura bema lo kada-kadai, sembarang lo podang waktu na tuo, maka di pungal Allah Ta'ala jolo pale jolo, sininna amala sempajamu puremu pugau, ele arweng tangan tangasot ngaben ni mupugau ale mana ngerote pura mo kada-kadai laba Pak, laba sempajange idi matekko idi puro idi wasoy sujud dan lain sebagainya. Ternyata pahala kebaikan kita ya beriang ya lengi tahu datang lagi dosa kedua yang menghancurkan kebaikan kita. Apa itu? Wakasafa haza. Apa artinya wakasafa? Angka tahu purana fitnah, angka tahu purana tuduh, oh yanu panga, oh yanu korupsi, oh yanu pencuri, oh yanu selingkuh dan lain sebagainya. Angka lalu kata-kata di Pindrang Pak gampang sekali diucapkan di Pindrang. Apa itu? Dia tuduh orang lain parakang, dia tuduh orang lain popo tanpa bukti. Ini pernah ada kejadian Pak, saya termasuk hadir menyelesaikan masalah itu. Saya dipanggil oleh Pak Camat untuk ikut terlibat menyelesaikan itu. Ada dua keluarga, yang satu menuduh satu keluarga ini keluarga parakang. Macam iya tahu Pak, marah ini keluarga. Cede nawat tabangkunya roh keluarga yang menuduh. Akhirnya dipertemukan, saya dipanggil oleh Pak Camat salah satunya untuk menyelesaikan itu. Tidak boleh Pak tanpa bukti. Nanti di akhirat, ya kongka to pura tatudu dengan butina. Tidak ada buktinya kita tuduh orang, kita fitnah orang. Nanti di akhirat angke mangolor pung Allah Ta'ala maka dia fure fitnah. Jolo-jolo puang, pura kana fitnah puang. Sembarang na pod na tuduh ka makoy, na tuduh ka makoy. Maka dia pung Allah Ta'ala pakoban nih supaya adil. Karena nanti di akhirat Pak tidak laku uang dibayar uang, tidak bisa. Yang terjadi di akhirat itu amal dibalas amal. Itu nanti di akhirat. Akhirnya iparesani amalata, oh amala seka amal sedekah kita dikasih orang yang pernah kita fitnah. Laba nih Pak, capu laba nih sempajangnya, laba toni apalana seka sedekah datang dosa ketiga yang membatalkan kebaikan kita, yang menghapuskan, menggugurkan semua kebaikan yang kita lakukan. Wa akala mala haza, wa akala mal, dia pernah memakan harta orang lain, dia pernah ambil harta orang tanpa dia minta. Mega tu kejadian Pak, nale tanana tahu nalolok tanana tahu nasang lena jago, nasang lena masegge, apa ya kumapangyo nga matong kamu anggota aku punggawa. Hati-hati Pak, nanti di akhirat tidak laku yang begitu, tidak laku. Deket-deket dia laku ko akhirat. Kotanya pungal Allah Ta'ala laba ki matur semudah pungal Allah Ta'ala. Ini sini to balik bikki. Dia ambil uangnya orang,
dia ambil hartanya orang dengan cara yang batil, dia nilawi dengan cara yang tidak dia minta. Nanti di akhirat angke mangolo kasih tahu, oi puang, pure kasih nala agak aku pun dia udah mewai, coba kasih ya puang, ulah birang mengalah daripada mewah kak. Maka dia pun Allah Ta'ala tenabawan no tenan no. Sekarang adalah hari keadilan. Sekarang yero tawe pura pugau amala deceng, pure mapuasa waktu na turilino, apala puasana alengi tawe pura nala agaganna. Pernah diambil hartanya. Datang dosa keempat, wasapaka dama. Ayasa wasapaka dama, angka tau pura na pacolo darana, nagajang iga tawe, natete ga batu, natete ga aju na macolo darana tayo pak, dengan cara yang tidak dibenarkan agama. Nanti di akhirat pak dia akan datang, puang, pura kan dapat diri puang, natete ga batu, nacalla ka puang na macolo daraku. Maka dia pun Allah Ta'ala tenan no. Ini hari keadilan. Akhirnya sininna apalanna umrata, apalanna hajita, idi lo Mekah, idi lo Madinah. Senat ternyata sininna amala deceta lo Mekah si Madinah, ya beri mana mati atau puri pacolo darana. Datang dosa kelima pak, yang terakhir, wa daraba haza, angka to pura dapat diri, na callai tawe, na gasai tawe, na jaguru tawe, na dikasalana. Ya pura dapat diri, pura kana jaguru puang, dikasalaku dapat diri kak. Maka dia pun Allah Ta'ala tenan no. Ini hari keadilan. Na podang ngero tu pura jaguru ki maka dai sinina amala de cemo tungu torilino pasti de kamu sempajamu puasamu hajimu ale mana ngero tawe purmuano. Ternyata pak, orang yang pernah difitnah, orang yang pernah dicaci maki, orang yang pernah diambil hartanya, orang yang pernah di napacolo darana, orang yang pernah dipukul, bukan satu dia na citi pak, tapi mega atau pura napakwaro. Engkau mana matuntu keadilan. Maka dia pun Allah Ta'ala jolo-jolo capu apa nih di apa naga di Cina. Akhirnya maka dia pun Allah Ta'ala pakohe supaya adil. Apa capu nih de cemu bereang ale mana ngero tawe dosana tawe ala mana ngi capu nih de ceta apa ya bereang dosana menita idi kokongi dosana yero te pura tapat diri idi malai alena pugo dosa idi malai de ceta idi pugoi ya bereang ko tawe. Itu bahayanya pak. Akhirnya dalam hadis terakhir maka dia pencapuran hadis kalau amal kebaikan kita sudah habis degagana monro amala dicipta summa turiha finnar napakiat dempara tamaranakana pung Allah Ta'ala. Nauzubillahi min zalik. Ya nas pak. Makanya tolong hindari ini 5 pak. Mencaci maki orang, memfitnah orang, mengambil harta orang dengan cara yang batil, memukul orang, mengalirkan darahnya orang. Selama kita ini kalau perlu pak, minta maaf yang bersangkutan, minta maaf pak. Kalau mati kina deta saya dapat dampangan o kopi akhir amatu si paket. Makanya ibu-ibu tabe budi ya kong katau na cerita jaki bu, na cerita jata amak ko bawan ni aja tama gosip ya kong kato gosipi aja amak ko ban ni aja ta gosipi apa ya ko magos na gosip kita na ta gosip toy berarti pada mucu lewe pada mu pak gosip sesungi ya kong kato male agata na talatoy agan na toy berarti pada mucu lewe. Pokoknya kong kato pediri ki pak nale agata na cerita ki amak ko ban ni ya ko parol lepa bani bolana yolo bolana lepa ki yolo bolana podangi maka deh geso memang ni mas sempajang geso memang ni mapuasa geso memang ni mapusaka geso memang ni lo Mekah geso memang ni pega amu amdeceng iya mana matu dupe amala deceng mu matu deser murina pung Allah Ta'ala kepa mana semua pak di ibu mana semua di mudah-mudahan pak setelah kita dengar ini ada perubahan pada diri kita insyaallah. Sehingga ketika ada perubahan itu kita semakin menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan di hati. Mari sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu anna. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min kulli bala wal waba wal riba wal zina wal qahta'i wal fahsya'i wal munkar. Allahumma na'udzubika minal hammi wal hasani wa na'udzubika minal ajasi wal kasli wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min galabatid dain wa qarrijal. Allahumma Rabbana la tada' lana zamban illa ghafarta wala aiban illa satarta wala hamman illa farajta wala maridan illa safaita wala dainan illa qadaita wala du'an illa stajabta wala hajatan illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.